Kalau kamu pernah mendengar suara tertawa wanita di malam hari, jangan langsung menoleh. Karena kalau tawanya terdengar pelan, itu artinya dia tepat di belakangmu. Malam ini kita akan membahas siapa sebenarnya Pontianak. Siapa dia sebelum menjadi hantu, kenapa dia memburu laki-laki, kenapa yang sebenarnya dia lakukan kepada korbannya. Konon berabad-abad lalu, di tanah Melayu, hiduplah seorang wanita cantik. Kita sebut saja namanya Sari. Dia sedang hamil besar. Suaminya adalah seorang pedagang. Suatu malam ketika hujan turun, Sari merasakan kontraksi yang sangat hebat. Tidak ada bidan, tidak ada keluarga, dan yang paling penting tidak ada yang menolongnya. Dia sudah berteriak minta tolong, tapi hujan lebih keras daripada suaranya. Lalu ia meninggal bersama bayinya. Namun ada satu hal yang lebih menakutkan. Dalam beberapa versi cerita, dia sebenarnya dibunuh, dikhianati, dan dikubur diam-diam di dekat pohon pisang. 3 malam setelah pemakamannya, warga mulai mendengar suara tangisan bayi. Tangisan itu yang berasal dari kuburan Sari. Lalu terdengar suara perempuan yang tertawa, tawa yang panjang seperti bukan manusia. Sejak malam itu, laki-laki yang biasa melewati hutan itu mulai hilang satu persatu. Tubuhnya ditemukan keesokan harinya, dengan kondisi perut terkoyak, dada yang tercabik, dan jantung yang menghilang. Konon Pontianak tidak hanya membunuh, dia juga merobek perut korban dengan kuku panjangnya, minum darahnya, lalu memakan organ dalamnya. Dan sebelum membunuh, ia sering muncul sebagai wanita cantik yang meminta tumpangan. Legenda mengatakan, Pontianak suka bersembunyi di balik pohon pisang. Ia bisa berubah wujud. Kadang ia menjadi wanita cantik yang memakai pakaian putih. Kadang ia menjadi sosok yang mengerikan dengan wajah pucat dan mata merah. Ciri-cirinya bau harum melati tiba-tiba. Muncul angin besar, bayangan putih di antara pepohonan. Dan yang paling menyeramkan lagi, jika tawanya terdengar masih keras, itu tandanya dia masih jauh. Tapi kalau suara tawanya terdengar pelan, itu artinya dia ada di sekitarmu. Korban sering ditemukan dengan luka seperti bekas cakar di dada dan di perut. Seolah-olah ada sesuatu yang ingin masuk, tapi tidak jadi. Orang tua dulu percaya, Pontianak bisa dilemahkan dengan cara menancapkan paku di ubun-ubunnya. Jika paku itu dicabut, dia akan menjadi makhluk paling mengerikan. Tapi ada satu hal yang jarang diceritakan. Beberapa orang ada yang mencoba untuk menjinakkannya, justru mati dengan kondisi paling mengenaskan. Seolah-olah Pontianak ini tidak ingin dijinakkan. Sampai sekarang kisah ini masih hidup di Kalimantan Barat. Kota Pontianak konon dinamai karena suara perempuan misterius yang dulu menghantui hutan di sekitar Sungai Kapuas. Dan bahkan sampai hari ini, beberapa pengendara mengaku mereka melihat wanita berbaju putih berdiri di pinggir jalan sepi, menunduk, rambutnya panjang hingga menutupi wajahnya, menunggu seseorang untuk berhenti. Kalau suatu malam kamu pernah mendengar suara wanita ini dan mencium bau melati di tempat yang sepi, jangan mencari sumbernya, jangan menoleh, dan jangan pernah menatap matanya. Lebih baik langsung saja lari. Jika kamu ingin mendengar cerita urban legend lainnya, bisa klik like dan subscribe. Dan jika ingin request cerita lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Saya Ranuka, terima kasih.